utama. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Hipotalamus menerima sinyal saraf dari otak perifer. Sistem saraf menyalurkan sinyal-sinyal itu ke kelenjar pituitari yang akhirnya mengontrol kelenjar endokrin lain dan respon hormonal pada tubuh kita. Dan ada dua bagian yang berbeda-beda pada kelenjar pituitari, yaitu anterior dan posterior. Terdapat beragam hormon yang berperan penting dalam kesuburan. Salah satunya adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon GnRH berfungsi untuk bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Misalnya, proses menstruasi, pubertas, dan pematangan organ seksual. Maka dari itu, apabila terjadi gangguan pada hormon ini, tidak menutup kemungkinan Anda bisa mengalami masalah kesuburan. Hormon GnRH diproduksi oleh bagian otak yang disebut hipotalamus. Hormon ini terbawa bersama aliran darah menuju kelenjar pituitari di dalam otak. GnRH kemudian berikatan dengan reseptor kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon-hormon gonadotropin. Perlu diketahui bahwa hormon gonadotropin memengaruhi fungsi gonad. Sementara, gonad merupakan sebutan bagi organ reproduksi yang menghasilkan sel-sel anakan. Pada manusia, gonad terdiri dari ovarium untuk wanita dan testis untuk pria. GnRH merangsang pelepasan dua jenis hormon gonadotropin, yaitu hormon FSH dan LH. Pelepasan ini merupakan dorongan dan tidak terjadi terus-menerus. Hormon yang kedua adalah hormon pelepas kortikotropin atau corticotropin releasing hormone yang disingkat CRH. CRH ini memiliki fungsi sebagai pengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional, serta bertanggung jawab untuk menekan nafsu makan dan juga memicu rasa cemas. ACTH ini disekresikan oleh kelenjar pituitari yang terhubung ke hipotalamus. Di bagian anterior kelenjar pituitari dihubungkan ke hipotalamus oleh pembuluh darah. Prosesnya yaitu hipotalamus pertama-tama melepaskan hormon pelepas kortikotropin atau CRH. Kemudian CRH akan berjalan ke kelenjar hipofisis anterior melalui jaringan pembuluh darah. Lalu hipofisis anterior akan merespon dengan mengeluarkan hormon ACTH. Hormon pelepasan tirotropin. Hormon ini akan merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, mengontrol otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Produksi dan pelepasan hormon tiroid dan triiodothyronin dikendalikan oleh sistem lob umpan balik yang melibatkan hipotalamus. Kelenjar hipofisis anterior dan tiroid hipotalamus mengeluarkan hormon TRH yang merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon perangsang tiroid. Hormon pelepas hormon pertumbuhan atau growth hormone releasing hormone atau GHRH adalah hormon yang mempunyai peran dalam pertumbuhan termasuk perkembangan fisik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa, yaitu dengan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Cara kerja hormon GHRH yaitu dengan sekresi hormon pertumbuhan dan juga pelepasan secara fisiologis yang diatur oleh bagian hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terpengaruh. Hipotalamus ini menghasilkan faktor pelepas hormon pertumbuhan atau GHRF atau Growth Hormone Releasing Factor yang merangsang sekresi hormon pertumbuhan. Komunikasi ini berawal dari adanya suatu rangsangan yang dapat berupa stres atau kadar glukosa komponen darah yang menurun, sehingga akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan GHRH yang mana nantinya GHRH ini akan merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan GH.
Fungsi dari hormon GHRH yaitu yang pertama, sebagai hormon yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan timbunan protein oleh sel kondrositik dan juga osteogenik, serta meningkatkan kecepatan reproduksi dari sel-sel tersebut. Yang kedua, sebagai hormon yang mengubah kondrosit menjadi sel osteogenik, sehingga menciptakan timbunan khusus dalam tulang yang baru. Yang ketiga, sebagai hormon yang mendorong pertumbuhan jaringan lunak melalui peningkatan jumlah sel atau hipersplasia dengan merangsang pembelahan sel dan juga peningkatan ukuran sel atau hipertrofi dengan mendorong sintesis protein yang merupakan komponen struktural utama protein itu sendiri. Yang keempat, sebagai hormon yang merangsang pertumbuhan tulang sehingga tulang berbentuk tebal dan juga berukuran panjang sesuai dengan yang seharusnya. Yang kelima, sebagai hormon yang merangsang proliferasi tulang rawan epifisi sehingga menyediakan lebih banyak ruang untuk membentuk tulang penyusun rangka manusia dan juga merangsang osteoblast. Yang keenam, sebagai penyusun yang merangsang perpanjangan tulang panjang selama lempeng epifisis tetap berupa tulang rawan. Namun, jika setelah masa pertumbuhan, maka efek pertumbuhan tulang akibat GH akan berhenti. Prolaktin releasing hormone atau dalam bahasa Indonesia hormon pelepas prolaktin, biasa dikenal juga sebagai PRH, adalah hormon manusia hipotesis atau faktor pelepas hormon. Keberadaan faktor ini telah dihipotesiskan karena adanya prolaktin. Prolaktin adalah satu-satunya hormon yang diketahui saat ini yang hampir secara eksklusif memiliki faktor pengatur negatif seperti dopamin, penghambat leukemia, dan beberapa prostaglandin. Tetapi hanya sedikit faktor yang menstimulasi. Fungsi dari hormon pelepas prolaktin adalah untuk merangsang keluarnya prolaktin.